Siapa? Part 2. Farel berlari memasuki gedung restoran Fox Group. Ia mengabaikan tatapan heran semua orang melihat Farel datang lewat pintu depan. Sementara tadi mereka melihat Farel masuk dan mengantar pria tampan itu naik ke ruangan yang telah dipesannya. Farel tiba di lantai 21. Ia berlari mencari toilet perempuan hingga akhirnya ia tiba di depannya, tapi tidak berani masuk. "Sayang, ini aku," Farel berteriak dengan napas terengah-engah. Sila keluar dengan langkah pelan dan Farel berlari ke arah Sila dan menangkup pipi Sila. "Kamu kenapa sayang? Kenapa begitu pucat, Tanya Farel dengan panik. "Om, ada pria yang mirip dengan Om. Aku pikir itu Om dan aku. Farel mengerutkan keningnya. "Kamu bicara apa sih sayang?" Tanya Farel. "Om, apa Om tadi tidak ada di sini?" Tanya Sila. Farel semakin dibuat bingung. "Aku sejak awal melihat mobilmu sayang, aku mencoba menghubungimu tapi tidak diangkat. Jadi aku menunggumu di depan mobil, tapi kamu tidak ada. Bukannya kamu bilang minta dijemput lalu kita sama-sama masuk ke dalam restoran kan?" Sila teringat hal itu. "Lalu tadi siapa?" Tanya Sila dengan lemas. "Tadi siapa apa sayang?" Tanya Farel melihat arah lain. Sila memeluk Farel seketika. "Om bawa aku pergi," bisik Sila dengan nada bergetar. Farel mengangguk. Ia tidak peduli dengan ulang tahunnya jika kekasihnya, yaitu Sila sebagai gadis yang sangat ia cintai sedang mengalami hal ini membuatnya khawatir dan tidak bisa berpikir hal lain lagi. Sila pingsan di pelukan Farel karena shock. Selama ini hidup di hutan tidak pernah dirinya melihat namanya hantu, tapi saat pertama kali ia mengalami wajar saja Sila kaget dan jatuh pingsan. Farel menggandong Sila dan membawanya pergi dari sana, sedangkan seorang pria yang sangat mirip dengan Farel kini tengah menunggu Sila di ruangannya. Pria itu tersenyum menatap dasi yang menjadi hadiah ulang tahunnya. "Hari ini juga hari ulang tahunku dan kado ini untukku," gumam pria itu semakin menebarkan senyumnya. Betapa manisnya kamu," gumamnya memejamkan matanya sambil bersandar di bangkunya. Pria yang sangat mirip dengan Farel bagai pinang di belah dua itu kini merasa terganggu dengan suara ponselnya. "Apa?" tanyanya dengan geram. "Ampuni saya Tuan, saya terjebak dan mobil yang dibawa oleh Tuan Muda Farel bukanlah Tuan Muda Farel melainkan asistennya Nando." "Kau? Atasi pria itu, awas saja kalian menggagalkan rencanaku. Cari dia, jangan sampai bertemu dengan Sila," maki pria itu yang memang sangat pemarah. "Baik Tuan." Pria itu membanting ponselnya namun tidak rusak, hanya lecet saja. Apa dia sudah bertemu dengan Sila? "Oh adikku, kau tidak bisa hidup bahagia memilikinya. Aku akan merebut semua hak yang seharusnya menjadi milikku," desisnya dengan gigi meratak. Betapa kagetnya pelayan dan pekerja restoran melihat Farel keluar dari lift sementara mereka yakin tadi melihat Farel berlari menggendong Sila dengan raut wajah khawatir. "Ada apa ini?" gumam mereka saling pandang. Sungguh sesuatu yang sangat patut dipertanyakan bukan? Seorang pengusaha Fox Group hanya memiliki 2 putra dan hanya Farel dan Pran saja. Tidak ada anak lainnya, lalu mengapa bisa ada pria asing yang penampilannya serta tinggi tubuhnya sangat persis dengan Farel, seperti pinang dibelah dua? Di rumah sakit, sayang. Farel bangkit dari duduknya dan menatap khawatir pujian hatinya. Dokter, Maharaniku sudah terbangun, cepat kalian datang," teriak Farel menggema. Ia lupa ada tombol darurat. Suster yang mendengarnya segera menghubungi dokter dan mereka mendatangi ruangan Sila. Tidak ada masalah serius yang terjadi pada Sila, hanya shock ringan saja. Tapi memang hanya Farelnya saja yang sangat khawatir dan membuat hal kecil itu bisa menggemparkan satu rumah sakit saja. Dokter perempuan memeriksa Sila dengan sangat hati-hati. Sila melihat ke arah Farel yang tampak begitu cemas seolah Sila saat ini sedang sakit serius saja. "Om?" Sila memaksa duduk hingga Farel panik dan mendekat segera membantu kekasihnya untuk duduk. Hiks. Sila memeluk Farel dan membuat para suster dan dokter berpaling lalu berjalan terburu-buru ke ruangan itu sambil berebut pintu keluar. "Sayang, kenapa sayang? Ada apa? Kenapa kamu bisa pingsan, Cicar Farel. "Om, kadoku diambil oleh pria yang sangat mirip dengan Om. Aku pikir itu Om, ternyata hantu. Aku takut dengan hantu Om."
Aku tidak pernah mengira mataku ini bisa melihat hantu yang sangat mirip dengan Om. Aku sangat ketakutan saat hantu itu meraba dan merembas bahu sampai lenganku. Farel terdiam lalu melepaskan pelukannya. Apa hantu itu berani menyentuhmu, sayang? Iya, Om, hantu, cicit Sila. Farel awalnya penasaran juga marah, tapi ia segera menangkup pipi Sila, lalu mencium kelopak mata kekasihnya itu. Sayangku, cintaku, Maharaniku, aku akan menjagamu, sayang. Aku akan mencari pria yang berani menyamar menjadi diriku. Aku berjanji akan mencarinya. Sila menatap Farel dengan bingung, sementara Farel sibuk menyibakkan rambut dan meraba wajah pucat Sila. Itu manusia apa hantu, Om? Apa Om bisa melihat hantu? Tanya Sila dengan polos. Farel tersenyum. Aku bisa melihat hantu, sayang. Hantu manapun tidak akan lolos dariku. Sila tersenyum seketika. Om bisa menangkap hantu? Tanyanya berbinar seolah ada harapan baginya untuk berlindung. Farel tersenyum lembut mengecup mesra pipi Sila. Aku akan menangkap siapapun yang berani membuat kekasih istimewaku ini takut. Sila menebarkan senyum manisnya lalu mengecup pipi Farel. Selamat ulang tahun, Om. Aku akan membeli kado yang baru untuk Om. Farel terkekeh dan mengecup lama kening Sila lalu memeluk Sila dengan mesra, mengelus punggung Sila seolah memberi ketenangan di sana semua akan baik-baik saja. Mata Farel menatap lurus ke depan. Ia teringat kata-kata Nando dan Ijal beberapa jam yang lalu, di mana Nando mendapatkan bukti namun jawabannya hanya satu, yaitu Farel sendiri. Juga Ijal mengatakan hal yang sama. Awalnya Farel tidak percaya, namun karena kedua temannya itu memelas meminta dipercayai, akhirnya mereka bertiga berpencar mengecoh musuh lalu bertukar mobil. Namun Farel naik taksi dengan topi hitam menutupi wajahnya. Saat Sila mengatakan melihat hantunya, tentu ia terkejut karena kata-kata Sila sama dengan Nando dan Ijal yang yakin melihat pria dengan wajah serta penampilan yang sama dengan Farel. Jujur saja Ijal dan Nando tidak bisa mengenalinya karena benar-benar mirip dengan Farel. Mustahil bagi mereka bisa membedakannya kecuali orang teliti yang sangat mengenal Farel saja yang tahu perbedaannya. Siapa dia? Kenapa wajahnya bisa sama sepertiku? Apa aku punya kembaran? Sepertinya aku harus bertanya pada Mumi dan Papi, batin Farel dengan serius. Ia merasa masalah ini sangatlah serius, apalagi pria yang mirip dengannya itu menggunakan penampilannya mendekati kekasihnya. Tentu Farel tak terima itu.